What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Drama. NBA memang gak pernah kehabisan ya kalau soal drama. Kemarin ini gak ada angin, gak ada petir guys. Bukan hujan lagi guys, petir. Tiba-tiba Clippers gue mau ngulangin Chris Paul aja loh. In the middle of a road trip. Kayaknya juga malam-malam, abis itu Chris Paul juga langsung upload di Instastory-nya. Bisa-bisanya loh, mereka nge-treat seorang legend, ataupun juga boleh gue bilang, the best Clipper ever, probably Chris Paul. Seperti ini sih. This is so fucked up. Ini keterlaluan banget menurut gue apa yang dilakukan sama Los Angeles Clippers. Padahal Chris Paul ya sebelum season ini mulai tuh udah sampai nangis-nangis. Dia tuh seneng banget bisa akhirnya finishing his career with one of his favorite team, yaitu Clippers. Tau-taunya malah dibeginiin loh sama Clippers. Dan dia karena nggak bisa punya a farewell tour, guys. The man cannot even retire with dignity, bro. Gue bener-bener udah speechless dan juga udah lumayan actually muak sih sama Clippers sekarang ini. Walaupun gue tahu mungkin ada orang yang sisi lain belain apa yang dilakukan sama Clippers, apalagi hari ini Clippers tiba-tiba menang lawan Atlanta Hawks, masih banyak orang itu kan cancernya udah dipindahkan dari locker room langsung menang gitu. Tuh kayaknya hari ini Ty Lue niatnya itu ngelatihnya sih. Tapi menurut gue mereka nggak boleh sih giniin Chris Paul, dan sekarang ini dia kan juga ngegantung kan, nggak tahu statusnya apa karena nggak di waive juga kan, he's still with the Clippers. Currently he's still under contract, minimum veteran contract with the Clippers, so I don't think he could go anywhere. But ya inilah, lo bisa melihat karakteristik dari franchise Clippers ya. Bisa juga ya gue suka sama mereka ya. Kenapa gue bisa suka sama mereka guys ya? Gue juga bingung sih. Dulu sih zamannya Darius Miles sama Quentin Richardson kan, gue suka sama Clippers kan, itu mungkin masih poverty franchise ya. Tapi kan waktu itu udah mulai naik tuh namanya kan, sejak ada Blake Griffin, DeAndre Jordan, Chris Paul, Lob City, itu merubah pamor. Clippers tuh udah mulai tuh banyak tuh bandwagon fans itu, gue inget banget. Yang tiba-tiba suka banget sama Clippers. Tapi ya setelah Lob City dipisahkan, apalagi sejak Blake Griffin yang juga waktu itu sebenarnya juga udah express ya, kalau dia tuh mau retire sama Clippers gitu. Tapi malah ditukar sama Tobias Harris. Tobias Harris over me? Itu menurut gue juga langkah yang memalukan sih. Yang diambil sama Clippers sih waktu itu sih. Mengambil Tobias Harris untuk mengirim Blake Griffin ke Detroit Pistons, man. What the hell, man? Asli ini franchise tuh gak ada respect-respectnya sama orang-orang, pemain-pemain yang memang membangun franchise ini jadi kayak image itu lebih bagus gitu. Image-nya lebih disukai lah sama orang-orang. I don't know man, I don't know what's going on. Gue asli, gue kemarin pas baca update tentang Chris Paul sih, gue lumayan sebel. Gue langsung upload YouTube Shorts kemarin ini, dan kalian bisa dengerin nih apa kata Tyronn Lue. Don't have a side. I don't like it. It just didn't work out like we thought it would. And like I said, I don't like it for CP. But it just wasn't a good fit. We understood that, and so. Like I said, it was an organization, they made the choice, and so moving forward, we got to see what we do. We'll see. Dia kasih alasan tuh yang paling general banget sih, kayak it just did not work out. Alasan macam apa itu anjir? Gue gak suka sih sama alasan yang dikasih sama si Tyronn Lue. Tapi rumor terakhirnya adalah katanya Chris Paul itu sempat minta request meeting with Ty Lue tentang apakah dia memang menjadi cancer ataupun menjadi bad energy in the locker room. Tapi katanya Ty Lue nggak mau, and akhirnya si Lawrence Frank terbang lah ke Atlanta atau kemana kemarin ini untuk ngasih message ataupun juga pesan bahwa mereka ingin memulangkan seorang Chris Paul. Gue sih gak percaya ya dia cancer ya, walaupun ya lo tahu ya di online kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Di online juga ada yang bilang bahwa dia katanya confront si Kawhi Leonard katanya kalau dia harusnya nggak load management, but I don't know if it's true or not. Tapi gue merasa ya dari situasi ini semua yang paling dewasa tetap Chris Paul sih.
Dimana kita tahu dia udah main 21 tahun, 21 season sekarang ini di NBA. Gue berharap one day CP3 bisa melakukan apa yang dilakukan sama Allen Iverson sih. Yaitu ngelangkahin Ty Lue setelah nembak 3 point. Itulah harapan gue one day sih. Karena this is so cruel, man. This is so cruel. Ini kejam banget karena akan ngerusak legacy dari seorang Chris Paul sih. Karena kita nggak tahu nih endingnya akan seperti apa nih. Dia akan pensiunnya seperti apa, kita nggak tahu sejujurnya. Tapi I think Chris Paul in a very good space. Dia tadi habis video call juga kayaknya sama DeAndre Jordan sama Blake Griffin sambil ketawa-tawa. Pasti ketawain Clippers juga, gue yakin. Padahal gue juga yakin tiga legend Clippers ini tuh harusnya patut banget jersey-nya digantung di Intuit Dome. Karena mereka adalah ya legend-legend yang bikin franchise-nya Clippers itu dulu bisa melangkah jauh ya di babak playoff. Gue kayaknya jujur akan vakum dulu guys jadi fans Clippers sampai nggak tahu kapan. Mungkin sampai Ty Lue dipecat atau sampai Lawrence Frank juga didepak dari Clippers. Front office Clippers sih bener sih. Wah, boleh bilang toxic kali ya. Boleh bilang gitu kali ya sekarang front office-nya. Tapi sekarang gue jadi fans netral dulu guys. Gue fans netral, mungkin gue belain Orlando Magic lah dikit karena gue lagi ngefans sama Anthony Black. But right now gue lagi bener kesel banget sama namanya Clippers. Aneh kan dia bisa menang sih. Tapi ya hari ini Atlanta nggak ada Jalen Johnson, nggak ada KP, nggak ada Trae Young sih masih sih. Tapi Clippers hari ini snap their 5-game losing streak. Dimana juga hari ini Harden nih, top scorer, gue lupa. Tapi nggak catat gue Harden berapa, kalau nggak salah 27 poin, 11 assist. But ya gue nyebelin aja sih baca yang belain Ty Lue sih. Itu gue sebel banget sih asli sih tadi di comment section sih. Tapi kita nggak pernah tahu backstory-nya apa, kenapa sampai Chris Paul bisa dipulangkan oleh Clippers sekarang ini. But for me, CP3 is still a legend for the Clippers and you need to treat him with respect. Semoga aja Clippers gue lekas pulih guys, lekas pulih dari semua drama ini. And by the way, gue jujur nggak masalah sih kalau CP3 di-trade ke OKC Thunder abis ini, karena semoga aja OKC bisa bantu CP3 mendapatkan cincin juara. Dan guys, sebelum kita lanjut kepada segmen ataupun ke berita berikutnya, jangan lupa guys untuk support for the Indonesian Basketball Culture Jersey. Ini adalah newest merch yang gue baru aja rilis. Kalian bisa ordernya lewat DM Instagram gue @RockyPadilla_Snaps. Ini satu set dijualnya, ini edisi SEA Games. Jadi sebelum SEA Games mulai, pastikan kalian order guys. Support. Biar fans Clippers ini bisa tersenyum lagi guys. Ataupun juga kalian bisa support lewat jadi join. Klik join di bawah. Kok jadi join? Kalian juga bisa support dengan menjadi member guys. Klik join di bawah kalau kalian ingin menonton eksklusif highlights dari Tangerang Hawks melawan Hang Tuah. So once again, terima kasih banyak guys sudah menonton Time Out hari ini. So kalau gitu kita lanjut aja ke drama berikutnya, yaitu drama di Milwaukee Bucks. So here we go again. There's been no conversations. To make it clear, just for I would say one more time, but for the 50th time, it clearly is not getting the one network, for sure. Giannis has never asked to be traded. Ever. I can't make that more clear. Giannis dan agentnya Alex Saratsis katanya udah mulai diskusi dengan Milwaukee Bucks tentang best fit-nya Giannis, apakah untuk stay atau harus pindah dari Milwaukee Bucks. Kemarin katanya juga Giannis sempat delete beberapa postingannya dia yang ada Bucks, kecuali yang lagi juara-juara. Kayaknya memang dari awal season tuh sebenarnya Giannis pengen pindah ya, tapi Milwaukee mencoba bagaimanapun itu caranya dengan mendatangkan Alex, lalu juga pastinya Thanasis untuk bisa keep si Giannis happy. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak yakin si Giannis sekarang ini sedang happy di Milwaukee. Jadi gue expect mungkin akan ada gebrakan nih, ada drama pindah. Walaupun kemarin yang kayaknya paling heboh kayak fans Lakers ya. Gue nggak tahu sih, kayak fans Lakers yang paling heboh. Kayak semua langsung bilang kalau Lakers akan nge-trade for Giannis dan itu akan ditukar dengan Austin Reeves. Giannis for Austin Reeves. Gue nggak yakin Lakersnya mau sih. Dan gue juga yakin besar dari fanbase Lakers akan menolak itu sih, karena ya lo bisa lihat lah sekarang ini Luka dan AR-15 adalah duo terbaik ya, nomor 1 in scoring setahu gue di NBA. Chemistry-nya juga nggak ada obat, bagaimana ya mereka ada inside jokes sendiri-sendiri, saling ngeledekin juga, and it's nice to see. Dan menurut gue NBA harus keep this two duo together sih for a long time. Jadi gue nggak yakin sih dia akan ke Lakers sih, walaupun gue mungkin aja salah, karena menurut gue sekarang ini
harusnya bintang-bintang tuh nggak ada yang mau ke West sih, karena ya seberapa ngerinya OKC Thunder, apalagi ntar ke OKC Thunder tiba-tiba dapet kayak Cam Boozer ataupun juga dapet si AJ Dibonza, itu mereka akan makin serem lagi. Jadi gue malah beberapa season ke depan ini gue feelingnya ada shift bahwa beberapa bintang NBA itu akan mulai pindah ke Eastern Conference untuk menghindari OKC Thunder. Itu adalah feeling gue sih. Jadi gue kalau bilang Giannis akan pindah kemana, kemungkinan besar ke Knicks. Kemungkinan besar ke Knicks karena memang Knicks punya market yang besar, artinya Giannis pengen ke big market untuk mungkin jualan sepatu, I don't know. But feeling gue mau ke big market dan juga tim yang punya chance untuk jadi juara. So di Eastern Conference, tim yang punya chance untuk jadi juara sekarang ini menurut gue New York Knicks. New York Knicks has the biggest chance untuk bisa masuk ke NBA Finals. So I'm not gonna be shocked kalau dia akan ke sana. Tapi paketnya sama siapa gue nggak tahu ya. Mungkin Cat ya dipindahkan ke Milwaukee Bucks. Karena gue nggak bisa mikir kalau Cat sama Giannis bisa main bareng sih. But we'll see. We'll see ntar bagaimana kelanjutan dramanya di Milwaukee. Tapi menurut gue selama Thanasis atau Alex belum dirilis, I think Giannis nggak akan kemana-mana sih sekarang. Ini kecuali kalau jadi satu trade semua, jadi satu paket semua ya. Kalau jadi satu paket semua ya, itu mungkin akan pindah ya. Bisa aja. Ironically, hari ini Giannis main 3 menit, lalu sayangnya mengalami non-contact injury tadi setelah lagi jalan doang di baseline. Kalau dari update-nya tadi katanya ketarik betis kanannya Giannis, tapi semoga nggak lebih parah, karena banyak yang bilang langsung, Giannis istirahat deh Giannis, karena Lakers fans perlu lu. Gila, Lakers fans ini banyak yang halusinasi ya menurut gue ya. Pengen banget mereka Giannis ke LA. Mungkin kalau Bronny and LeBron dipaketin sama Giannis, maybe that makes sense. So you create a big three of Luka, Austin Reeves, and Giannis. I guess itu make sense kalau lu mau Luka, Austin, and Giannis. But LeBron mau gak ke Milwaukee anjir? Di Milwaukee gak ada apa-apa anjir. Tapi juga hebatnya lu juga ini Milwaukee. Hari ini tanpa Giannis mereka bisa ngalahin tim nomor 1 di Eastern Conference, yaitu Detroit Pistons 113-109. Padahal kemarin sama Giannis, ada Giannis main, mereka kalah sama Washington Wizards, woy. Kadang-kadang tim NBA itu emang susah dimengerti ya guys ya. Jadi tadi digendong sama sama KPJ, sama Kevin Porter Jr. yang cetak 26 points dan juga 7 assists. Lalu juga big night from Ryan Rollins dengan 22 points, 8 assists. Belum lagi AJ Green, Jericho Sims, career night I think for Jericho Sims. And Bobby Portis yang juga spektakuler lah. Semuanya tadi mainnya. Plus, Miles Turner kasih satu poster depan my boy, Biff Sue. I think mungkin aja Milwaukee Bucks sudah siap move on kali dari Giannis setelah bisa menang hari ini, karena actually this is a big window against a very tough Detroit Pistons team. So we'll see future apa yang akan dimiliki sama Giannis dan juga Milwaukee Bucks. And Dallas Mavericks juga nggak bisa berhenti menang hari ini guys. Mereka melibas Miami Heat 118-108. 3-game winning streak. Wah, nggak main-main ini Dallas Mavericks kalau ada Anthony Davis. Ini tadi double-double, 17 poin, 17 rebound. Belum lagi tadi ada poster slam juga. Gue seneng sih sama Dallas Mavericks sih. They picking up a couple of wins lately. Menurut gue ini akan memberikan energi yang positif di Dallas. Tapi biasalah, Cooper Flag lah yang clutch di kuarter keempat. Tapi emang di kuarter keempat tuh setahu gue tuh dia number 1 in scoring di Dallas Mavericks. Gila ya, dikasih beban sama Jason Kidd langsung untuk nyetak poin yang banyak di kuarter keempat untuk rookie-nya. Hari ini Cooper Flag 22 poin sih, kelas banget lah Coop. Mainnya gue seneng banget dan gue yakin dia tetap akan jadi Rookie of the Year sih, without a doubt. Belum lagi Ryan Nembhard yang terus melanjutkan permainan luar biasanya. Another double-double, 15 points dan kalau nggak salah career high 13 assists. Lama banget tapi ini Dallas untuk kasih dia standard contract sebelum ntar dia tiba-tiba dapat kontrak over lain lagi nih. Tapi core visionnya Nembhard nggak ada obat sih. Dan gue lihat core-nya Ryan Nembhard, Cooper Flag dan juga Anthony Davis ini core-nya lumayan loh potensinya. Kalau mereka bisa semua stay healthy ya. Kalau semua bisa stay healthy, artinya mereka bisa menang banyak game sih. So, it depends on their health aja sih untuk Dallas Mavericks. And shout out to Jamal Murray though. Hari ini juga dia drop 52 points untuk bawa Denver Nuggets menang 135-120 dari Indiana Pacers. Lalu juga sempet-sempetnya loh ngasih tantangan mid-game. I never seen that before. That was the first time gue ngelihat ada pemain yang ngasih tantangan mid-game sih. But, Jamal was on fire today. Dia juga 10 kali 3-point untuk Denver Nuggets. Lu kalau nonton highlightsnya Nuggets lawan Pacers,
Itu kayak mixtape-nya Jamal Murray sih. Isinya highlight dia semua tadi itu. Oke, kita bahas satu game yang kemarin. Di mana OKC Thunder kelihatannya bisa menang 75 game sih guys tahun ini. Man, 75 games, that's crazy loh. Karena mereka kemarin ini baru aja menang atas Golden State Warriors 124-112. Dan sekarang rekornya Thunder itu 21-1 guys. 21-1. This is just another game, man. Another day, another game for the Thunder. They're just too good. Of course, MVP, SGA kemarin 38 points. Nggak ada pemain Warriors yang bisa jaga dia, apalagi Buddy Hield di kuarter keempat. Aduh, Buddy Hield di kuarter keempat bener-bener di-cook main sama SGA. J-Dub had 22 points, Chet had 21 points. Tapi feeling gue guys, oke sih itu maksimum kayak cuma kalah 7 game aja sih. Artinya maksimum 7 game season ini. I don't see them losing more than that, man. Mereka timnya benar-benar terlalu OP dan chemistry-nya terlalu gokil sih. Kemarin ini Seth Curry melakukan debutnya yang oke banget bersama Golden State Warriors. Dia main 18 menit, mencetak 14 poin, 6 dari 7 nembaknya. Tapi sayangnya menurut gue Steve Kerr blunder di kuarter keempat. Karena si Seth itu sempat nembak 3 point untuk tie the game ya, 95-95 di awal kuarter keempat. Tapi setelah itu diganti sama Buddy Hield. I don't know why he did that though. And Buddy Hield, like I said, he was getting cooked by SGA. And dia mainnya lagi katro sih mainnya menurut gue sih. Jadi ada-ada aja sih Steve Kerr sih. Sayang banget menurut gue kemarin. Lagi oke tuh momentumnya pas ada si Seth Curry. And actually memang masih ketat sih sampai kayak 5 menit, 4 menit terakhir sih. Tapi Seth, besok semoga, gue gak tau mereka main lagi kapan ya, besok atau lusa ya. Kayak mungkin lusa kali bermain lagi. Atau besok, atau yang besok mereka main. Semoga menitnya akan lebih banyak sih daripada kemarin sih. I think he deserve it. I think tenang banget ya mainnya, nembaknya juga enak banget lah kemarin si Seth Curry. So, ya itu aja guys timeoutnya hari ini. Once again terima kasih banyak guys yang udah selalu support channel ini. Thank you so much semuanya sudah join jadi member. Jangan lupa untuk join our Discord community. Nggak akan nyesel guys, apalagi minggu depan juga SEA Games sudah mau mulai. Itu pasti akan rame banget chatannya. Kalau kalian ingin punya teman ngobrol, punya teman chat di Discord, pastikan kalian join. Kita semua di sana baik-baik kok guys. Baik-baik semua kok. Kita semua friendly semua. Jadi gue tunggu kalian semua di tier 30.000. Kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kita untuk rumor IBL. Udah hampir komplit semua juga untuk list importnya. Udah tinggal Tangerang Hawks doang kayak kurang 1 import. Dan ya kita akan update terus nanti. And once again terima kasih banyak guys sudah support dan sudah menonton timeout secara full. Really appreciate everybody. And I will see you guys again very soon. Peace out guys. Please join my channel, guys.